simal itu kiri, kadang-kadang ke sini. Nah ini tidak harus terus ke kanan, tapi kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang kiri. Jadi ini sunnah. Kalau diambil manfaatnya lagi, hikmahnya, kenapa kok pakai begitu-begitu? Satu, Allah yang diajarkan itu, tapi dia tawaf dan berdoa apa-apa itu yang dibacanya Pak Allahumma aslih li qalbi. Aslih itu sholahai, ya, aslih sholaha, sulhan, bukan sulhan ya, sholaha, soleh itu asal kata soleh itu ada jernihkan, luruskan hati itu. Karena apa? Hati itu kadang-kadang bertentangan dengan apa? Pikir. Jadi kepinginnya orang itu pikir itu langsung ke hati, hatinya ikut pikir. Tapi sebenarnya apa? Pikir itu harus ikut hati. Ojo sampai hati itu ikut pikir atau memaksakan. Jadi maksakan anak itu kudu sholat lagi, kudu. Ojo. Kita hanya apa? Wa'mur, perintah, suruhlah anak itu untuk sholat. Berkali-kali disuruh, tentang dia mau atau tidak. Urusannya sama nanti. Jadi dengan marah berarti kudu doa kayak doa siapa? Ayo siapa tadi? Abdul Aziz bin Basit. Baru di ruqyah. Dirinya sendiri itu di ruqyah, diluruskan. Ketika apa? Ketika menyuruh, kemudian yang disuruh itu menentang atau tidak mau, kemudian jenengan mengeluarkan apa? Mengeluarkan rasa tidak enak atau marah, itu jenengan berarti sedikit rodok berpenyakit. Apanya? Hatinya. Gitu. Karena apa? Rasulullah itu dengan Abu Thalib itu bertahun-tahun satu. Allahumma inni ila ammi, ya Allah berikan petunjuk pamanku ini. Cuma Rasulullah gitu. Tapi sampai akhir hayatnya itu Abu Thalib itu tidak bisa masuk Islam. Kurang apa nih sob? Rasul kurang apa nih? Ponakannya sendiri gitu. Yang bantu Abu Thalib dalam bisnis, dan Rasulullah juga didukung, didekengi keselamatannya karena sudah mengetahui tanda-tanda kerasulan sejak kecil. Di sininya ada stempelnya Muhammad. Nabi Muhammad di sininya ono stempelnya. Jadi kan nanti seperti itu. Delok. Untuk kalau masakan delok ono oraku. Tapi itu sejarah itu ada namanya hatman di Dobri Muhammad. Jadi dia hatman, apa itu stempel, kotak. Stempel. Ya. Abu Thalib itu sebenarnya tidak tahu kalau Muhammad itu ada kerasulan, kenabian. Tahunya dari pendeta Yahudi, ya, pendeta Yahudi yang ahli kitab, orang ahli kitab itu yang mengetahui sejarah Isa, sejarah Musa, ya, makanya dilukis dalam Quran itu yakti ba'dismuhu Ahmad, akan datang nanti pada suatu ketika seorang nabi namanya Ahmad. Itu sudah diketahui oleh orang Yahudi. Orang Islam nggak tahu itu, zaman Nabi itu nggak ada yang tahu. Tapi yang ahli kitab, orang yang pinter-pinter pada waktu itu, orang Yahudi itu sudah mengetahui ada tanda-tanda di situ akan datang seorang apa? Seorang nabi yang namanya Ahmad. Nah, itu terlukis dalam surat apa itu? Surat min ba'dismu yang Ahmad itu. Mereka yang lebih tahu karena lebih mengetahui sejarah tanah zaman itu. Nah, kemudian karena ada kenabian diketahui Abu Thalib bahwa anak kecil yang kamu bawa itu
nampaknya ada tanda-tanda kerasulan. Karena ketika dibawa ke satu tempat yang jauh dalam hal bisnis, Abu Thalib itu selama perjalanan itu, ya, kuda yang dinaiki oleh Abu Thalib dan Muhammad itu diajak Abu Thalib kemana-mana, ke Cangkringan, ke Beringharjo, naik apa? Naik unta. Itu di atasnya apa? Kudanya itu selalu mengiring-iringi awan. Awan itu selalu mengiringi terus. Coba. Jadi kan gimana? Ini mall terus apa sih giring gitu? Helm. Ya tak, helm jenengnya. Tapi Nabi itu tidak ada helm. Tetap saja berjalan kuda itu. Tapi di atasnya ada apa? Ada awan. Gitu. Makanya ketika di apa itu kuda itu diturun apa dihentikan oleh Abu Thalib itu, kemudian Abu Thalib masuk ke rumahnya apa pendeta Yahudi yang ahli kitab itu, Muhammad disuruh di situ duduk, kamu di sini tunggu, aku tak nengono. Ji, ketika ke sana, kongon mangan. Terus, apakah sudah makan semua? Sudah. Terus, kalau sudah, silakan perjalanan kalian teruskan. Aku tahu gitu. Ponakanku di rumah tak gawaki. Nunggu. Ya kan? Karena nunggu di mana? Nunggu di kuda. Nah, ada monokue pendeta tadi itu keluar rumah, kemudian melihat kok awan iku mandek. Ya kan? Ngiupi siapa? Nabi Muhammad yang sedang dibawanya unta tadi. Nah, kemudian seorang Yahudi ini tahu sejarahnya. Itu orang yang istimewa. Kok sampai ada awan mengiringi seseorang di mana saja dia berada. Nah, disuruh datang, suruh makan dhisik. Ya kan? Itulah kemudian siapa orang Yahudi namanya Amanah Al-Bashir tadi memberikan perjalanan kalian ke Bantul jangan diteruskan, karena yang kamu bawa tadi itu yang ini anak yang misterius, orang yang luar biasa nantinya. Di dalam kitab saya orang Yahudi itu ahli kitab itu, tanda-tanda anak ini adalah akan menjadi seorang rasul. Ini kalau ketahuan orang Yahudi Bantul dibunuh dia, maka balik ini ngomong juga. Ojo terus ke perjalanan kemana? Kembali. Akhirnya benar nurut Abu Thalib dengan pendeta senior itu yang dia ahli kitab itu, tidak diteruskan. Ternyata ditemukan di belakang punggung Rasulullah itu di mana ada apa? Stempel Muhammad. Stempel Muhammad. Makanya jenengan itu dilihat kalau punya adik-adik itu mana tulisannya Kalau saya ini kan orang adik-adik